Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Oh iya, sebelum lanjut ke cerita, bantu support channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan cerita-cerita menarik lainnya. Selamat datang dan salam sejahtera. Dalam kesempatan kali ini, saya akan berbagi sebuah kisah horor dan misteri tentang pendaki Gunung Merapi yang telah menjadi legenda di kalangan pendaki dan penduduk sekitar. Siapkan diri Anda, karena cerita ini akan membawa kita ke dalam kegelapan malam di lereng gunung yang penuh dengan misteri. Pendakian terakhir di Gunung Merapi. Malam itu, langit di atas Gunung Merapi tampak cerah, dihiasi bintang-bintang yang berkilauan. Suara hutan yang tenang hanya dipecahkan oleh langkah kaki tiga pendaki, Arman, Sinta, dan Joko. Mereka memulai pendakian di pagi hari dengan penuh semangat, berharap mencapai puncak saat matahari terbit. Namun, saat mereka mencapai pos terakhir sebelum puncak, suasana mulai berubah. Kabut tebal tiba-tiba menyelimuti, membuat pandangan mereka terbatas hanya beberapa meter ke depan. Arman, yang menjadi pemimpin kelompok, berusaha tetap tenang dan membimbing mereka melalui jalur yang mulai sulit dikenali. Joko, pastikan kita tetap bersama. Jangan ada yang terpisah, ujar Arman dengan nada serius. Mereka berjalan perlahan, berusaha menjaga jarak satu sama lain. Tetapi di tengah kabut tebal itu, mereka mendengar suara aneh, seperti bisikan halus yang bergema dari pepohonan. Sinta merasa ada sesuatu yang mengawasinya dan ia merasakan bulu kuduknya berdiri. Arman, kamu dengar itu? Bisik Sinta dengan suara gemetar. Arman mengangguk, mencoba mengabaikan perasaan aneh itu. Itu mungkin hanya angin, jawabnya, meski dalam hatinya ia merasa ada yang tidak beres. Malam semakin larut dan mereka memutuskan untuk mendirikan tenda dan beristirahat. Namun ketenangan malam tidak berlangsung lama. Sinta terbangun oleh suara langkah kaki yang mendekat dari luar tenda. Ia membuka resleting tenda dengan hati-hati dan melihat bayangan samar seorang pendaki berdiri di kejauhan. "Siapa itu?" panggil Sinta. Tapi bayangan itu hanya berdiri diam, menatap ke arahnya. Ia merasakan aura dingin yang menakutkan dan segera membangunkan Arman dan Joko. "Ada seseorang di luar sana," kata Sinta dengan panik. Mereka bertiga keluar dari tenda, mencoba mencari tahu siapa yang mengganggu ketenangan malam itu. Namun, yang mereka temukan hanyalah jejak kaki yang berakhir begitu saja di tengah kabut. Tidak ada tanda-tanda pendaki lain di sekitar mereka. Joko, yang sudah mulai ketakutan, berkata, "Mungkin kita harus turun sekarang juga. Aku merasa tidak nyaman di sini." Arman setuju, dan mereka pun bergegas membereskan peralatan mereka. Saat mereka bersiap untuk turun, kabut semakin tebal dan suara bisikan itu semakin jelas, seolah-olah mengelilingi mereka. Di tengah perjalanan turun, Sinta tiba-tiba terjatuh dan menjerit kesakitan. Kakinya terkilir dan ia tidak bisa berjalan dengan baik. Arman dan Joko mencoba membantunya, namun keadaan semakin memburuk saat mereka merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka. Tiba-tiba, mereka melihat bayangan pendaki yang sama muncul di jalan setapak di depan mereka. Bayangan itu mendekat dan wajahnya perlahan terlihat di balik kabut. Wajah itu tampak pucat dengan mata kosong yang menatap lurus ke arah mereka. Mereka menyadari bahwa itu bukan pendaki biasa, melainkan sosok yang telah lama hilang di gunung ini. Dia adalah pendaki yang hilang tahun lalu, bisik Joko dengan ketakutan yang mendalam. Arman yang berusaha tetap tenang berkata, "Kita harus tetap bersama dan terus bergerak. Jangan lihat ke belakang." Dengan hati yang berdebar kencang, mereka melanjutkan perjalanan turun. Namun, bayangan itu terus mengikuti, semakin mendekat dengan setiap langkah yang mereka ambil. Bisikan-bisikan itu berubah menjadi jeritan-jeritan menyeramkan,
membuat mereka semakin panik. Ketika fajar mulai menyingsing, mereka akhirnya berhasil mencapai base camp dengan selamat. Namun mereka tidak pernah bisa melupakan pengalaman mengerikan itu. Gunung Merapi menyimpan misteri yang tak terpecahkan, dan pendaki yang hilang itu seolah-olah menjadi penjaga kegelapan yang selalu mengintai mereka yang berani menantang puncaknya. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Semoga cerita ini dapat memberikan pelajaran bagi kita semua untuk selalu berhati-hati dan menghormati alam, terutama saat menjelajahi tempat-tempat yang penuh dengan sejarah dan misteri. Semoga malam Anda tetap tenang dan mimpi Anda tidak terganggu oleh bayangan-bayangan dari cerita ini. Selamat malam.